Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Fathul Mujib Al-Qorib fi Halli Al-Fadhit Takrib, halaman 21, pembahasan tentang hal yang haram bagi perempuan haid, perempuan nifas, dan juga hal yang haram bagi orang junub dan orang yang hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya'a. Wa yahrumu, dan haram, bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan juga sebab nifas, thamaniyatu asya'a, ialah salah ya, thamaniyatu asya'a, apa? Delapan hal. Thamaniyatu ini jadi fa'il dari yahrumu. Ada 8 yang itu haram bagi perempuan haid dan perempuan nifas. Apa saja itu? Al-awwalu, adapun yang pertama, as-salatu, ialah salat, farduha, berupa salat fardu, wa nafluha, dan berupa salat sunnah. Farduha berupa fardunya salat, wa nafluha, dan sunnahnya salat. Maksudnya apa? Ya, salat fardu dan salat sunnah. Wa mithluha, dan ialah, dan sama seperti salat, sajdatut tilawati, adapun sujud tilawah, wa syukri, dan juga sujud syukur. Jadi yang pertama itu, yang haram bagi perempuan haid dan perempuan nifas adalah salat. Baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, sama-sama haram. Artinya, kalau perempuan dalam keadaan haid atau nifas tidak boleh sholat, tidak boleh, baik itu buat sholat sunnah maupun sholat fardu, sama-sama tidak boleh. Bukan cuma sholat yang tidak boleh, tapi juga sujud tilawah, sujud syukur, itu juga tidak boleh. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu adalah sujud ketika kita mendengarkan bacaan surah ayat sajadah dalam Al-Quran. Mendengarkan atau membaca itu sama saja. Ketika kita mendengar ada orang yang membaca ayat sajadah atau kita sendiri yang membaca, ya kita sujud tilawah. Sujud syukur apa? Sujud syukur itu adalah sujud bagi orang yang dapat kebahagiaan atau dapat kenikmatan. Itu namanya sujud syukur. Seumpamanya kita mendapatkan juara 1, seumpamanya lomba juara 1
lomba baca kitab kuning, juara 1 tingkat nasional. Kemudian sujud syukur. Caranya sujud syukur itu bagaimana? Sujud syukur itu, sujud tilawah itu ya tinggal sujud saja. Tinggal sujud, setelah sujud dibangun. Wasani adapun yang kedua, as-saumu ialah puasa. Farduha berupa puasa fardu, farduhu berupa puasa fardu, wa nafluhu dan puasa sunnah. Wayajibu dan wajib qada'u fardis saumi, apa mengqada' fardu puasa, la fardis sholati, tidak wajib mengqada' fardu sholat. Jadi yang kedua yang haram bagi perempuan haid itu adalah puasa, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah, sama-sama haram. Kalau puasa fardu, perempuan haid kan haram berpuasa, tapi ketika sudah selesai haidnya itu wajib mengqada' puasa fardunya. Tapi kalau sholat tidak perlu diqada'. Gimana? Ya sudah, biarkan saja, tidak usah diqada'. Enak kan? Jadi kalau ada perempuan itu haid selama 1 minggu tidak sholat, ya tidak usah sholat. Tidak usah diqada' salatnya. Itu. Kalau puasa, tidak usah puasa, tapi wajib diqada'. Itu perbedaannya. Wasalitsu adapun yang ketiga, qiraatul Qur'ani ialah membaca Al-Qur'an bi anta talaffadha dengan gambaran melafalkan siapa perempuan, wa tasma'a dan mendengar siapa perempuan, nafsaha akan dirinya sendiri. Jadi yang dikatakan membaca itu adalah membaca, kita membaca sendiri, kemudian kita mendengar. Contohnya gini, kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Itu kan kita melafalkan, itu namanya anta talaffadha. Kemudian kita sendiri mendengar apa yang kita baca. Nah, itulah yang disebut dengan qiraah, membaca. Tidak boleh kalau perempuan haid atau nifas. Wa rabi'u adapun yang keempat, massul mushafi ialah menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Wa huwa adapun mushaf kullu ma kutiba alaihil Qur'anu lidirasatihi. Mushaf itu adalah kuluma, adalah segala sesuatu kutiba yang ditulis alaihi atas ma itu sesuatu tersebut, Al-Qur'anu apa Al-Qur'an, lidirasatihi untuk mempelajari Al-Qur'an. Itulah yang disebut dengan mushaf. Jadi mushaf adalah sesuatu yang dijadikan tulisan Al-Qur'an. Contohnya ini kertas, ditulisi di sini, ditulisi Al-Qur'an. Nah, ini namanya menjadi mushaf. Tidak boleh hukumnya menyentuh mushaf kalau haid dan nifas. Wa hamluhu dan juga membawa mushaf itu tidak boleh, illa terkecuali idza kana apabila ada fi mata'in illa kecuali idza kana apabila ada apa mushaf itu fi mata'in bergabung dengan benda-benda, au tafsirin atau banyak tafsirannya, aksara ialah lebih banyak, minhu dari mushaf, yakinan hale secara yakin. Membawa mushaf itu juga tidak boleh, terkecuali dengan catatan baru boleh membawa mushaf apabila mushaf itu bergabung dengan mata, dengan barang dagangan, dengan barang-barang yang lain.
dan barang-barang yang lain selain mushaf itu lebih banyak barang yang lain daripada mushafnya, itu boleh. Atau juga antara mushaf dengan tafsirnya itu lebih banyak tafsirnya daripada mushafnya, itu juga boleh. Contohnya ini, seumpamanya ini adalah kitab tafsir ya, ini seumpamanya, ini contoh saja, seumpamanya ini adalah kitab tafsir. Lah, di dalamnya ini kan yang jelas ada tulisan Al-Qur'annya, tapi tulisan Al-Qur'annya itu masih lebih banyak tafsirannya, lebih banyak penjelasan-penjelasannya, itu boleh. Tapi kalau tidak ini teman-teman, kalau lebih banyak Al-Qur'annya ya enggak boleh. Ini sama saja, baik perempuan itu adalah seorang yang hafal Al-Qur'an. Kalau hafal Al-Qur'an itu kan harus murojaah. Kalau tidak murojaah kan nanti lupa hafalannya. Walaupun dia itu adalah seorang perempuan yang hafal Al-Qur'an, ketika mau murojaah tetap tidak boleh memegang Al-Qur'an. Ya, tetap tidak boleh memegang Al-Qur'an. Jangan sampai salah memahaminya. Saya kan menghafalkan Al-Qur'an, masa tidak boleh megang? Ya tidak boleh kalau haid. Tuh. Bahkan membacanya dengan niat membaca itu juga tidak boleh. Walaupun hafal Al-Qur'an, tapi niatnya adalah niat membaca Al-Qur'an, itu tetap tidak boleh. Tapi kalau niatnya bukan niat membaca Al-Qur'an, tapi niat zikir, itu boleh. Wal khamisu, adapun yang kelima, duhulul masjidi, ialah masuk masjid bi in khafat talwithahu. In khafat, jika khawatir siapa perempuan, talwithahu, akan mengotori masjid. Jadi kalau perempuan haid juga tidak boleh masuk masjid jika khawatir mengotori masjid. Ini masuk ya, masuk ke dalam masjid. Yang dikatakan masuk itu bagaimana? Ya masuk kemudian diam di masjid. Nanti ada perbedaan di belakang. Ada istilahnya diam, ada istilahnya lewat. Jadi kalau ini adalah masjid, kalau ini adalah masjid, maka yang dimaksud dengan perempuan tidak boleh masuk ke masjid di sini adalah masuk. Kalau ini pintu, biasanya kan masjid itu kan banyak pintunya. Kita ambil sampel pintu sini ke pintu sini. Kalau perempuan masuk masjid dari pintu sini, kemudian keluar ke pintu sini, itu yang disebut dengan lewat di masjid. Itu kalau takut mengotori juga tidak boleh. Tapi kalau ternyata apalagi diam, muksu, diam di dalam masjid, itu juga tidak boleh kalau takut mengotori masjid. Iya, kalau haid itu kan banyak darahnya. Kalau banyak darahnya tembus pas masuk ke masjid, kan nanti masjidnya banyak bekas darahnya, amis nanti itu. Nanti mengganggu stabilitas pernafasan. Wasadisu, adapun yang keenam, at-tawafu, ialah tawaf farduhu wa wajibuhu wa nafluhu. Farduhu, tawaf fardu, wa wajibuhu, tawaf wajib, wa nafluhu, dan tawaf sunnah. Sama juga, berarti kalau seperti ini posisinya si perempuan itu berada di Mekah. Tidak boleh ya, tidak boleh tawaf. Gimana Ustaz? Kalau perempuan haid ada di Mekah, kalau sudah biasanya kan haidnya 1 bulan 1 kali, gimana itu agar supaya bisa tawaf? Bisa dengan cara menggunakan obat. Makanya biasanya perempuan kalau ibadah haji itu ada dokternya kan di sana, biasanya dikasih obat sama dokter biar tidak haid selama melaksanakan haji. Nanti kalau haji ke sana tidak bisa tawaf, ya kan tidak sempurna hajinya.
harus balik lagi. Wasabi'u al-wat'u walau ba'dan qita'id dami wa qablal ghusli. Wasabi'u adapun yang keenam al-wat'u ialah bersetubuh. Walau ba'dan qita'id dami sekalipun setelah putusnya darah, artinya setelah darahnya tidak keluar lagi. Wa qablal ghusli dan sebelum mandi. Tidak boleh ya. Jadi kalau perempuan dalam keadaan haid itu tidak boleh bersetubuh dengan suaminya. Gimana kalau suaminya kebelet? Ya ya gimana kalau suaminya kebelet kebelet pengen. Kalau suaminya kebelet pengen melaksanakan hajatnya dengan istrinya, ya cari solusi yang lain. Gimana solusinya? Ya intinya cari solusi yang lain sudah, yang penting jangan sampai bersetubuh. Solusinya bagaimana? Ya tinggal komunikasi sendiri bagaimana dengan istrinya yang enak itu. Sekalipun perempuan itu sudah tidak keluar darah tapi belum mandi, itu juga tidak boleh. Jadi bagaimana caranya? Ketika sudah tidak keluar darah, mandi besar dulu. Setelah mandi baru melakukan hal-hal yang diinginkan dengan suaminya, dengan istrinya, istri dan suaminya. Wathaminu adapun yang ke-8, ini yang terakhir, al-istimta'u ialah bersenang-senang bil mubasyarati secara langsung. Maksudnya mubasyarah ini secara langsung, tidak ada perantara. Artinya kulit dengan kulit, itu langsung mubasyarah itu namanya. Bima baina surati wa rukbati, bersenang-senangnya itu terhadap anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Ya. Anggota pusar dan lutut itu kalau perempuan dalam keadaan haid atau nifas, ya si laki-laki jangan sampai bersentuhan langsung ke itunya, jangan sampai diraba-raba, dilus-lus, diapakan, enggak usah. Ya biarkan saja dulu, libur dulu. Paling liburnya 1 minggu cuma. Ya kalau nifas ya paling 40 hari. Setelah itu baru jos lagi. Ya kalau kebelet gimana? Ya seperti tadi itu yang sudah diceritakan. Cari opsi-opsi alternatif lain. Katanya orang banyak jalan menuju Roma itu. Banyak jalan menuju rumah. Tsumma stadradal musannifu huna bidzikril muharramati 'alal junubi wal muhditsi faqala. Tsumma stadrada, kemudian menyusuli penjelasan al-musannifu, siapa ke musannif? Syekh Abu Suja. Huna di sini bidzikril muharramati, dengan menyebutkan hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram bagi siapa? 'Alal junubi, bagi orang junub, wal muhditsi, dan orang yang hadas. Faqala, lalu berkata siapa ke musannif,